banyak lah insya Allah yang akan kita bahas di malam ini, di malam Jumat yang mulia ini. Karena malam Jumat ini saatil istajabah, saat diijabahnya doa juga di malam Jumat, tapi doa kita yang paling utama akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa-doa perkara tentang ilmu. Maka banyak-banyak kita berdoa, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni iman, Robbi zidni ilman, Robbi zidni ilman, Robbi zidni iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, memberikan kita ilmu, menambah ilmu, serta menambahkan keimanan kita. Teman-teman semua, saat ini banyak sekali yang geger masalah klepon-klepon. Ada yang klepon Islam lah, ada yang klepon apalah, macam-macam lah. Kita juga mesti sadar juga apakah itu benar umat muslim yang menulis atau bukan, karena kan nanti dikhawatirkan yang menulis itu bukan orang Islam, bukan dari umat muslim, tapi itu sengaja dibuat untuk mempecah belah umat Islam. Karena kan sesuatu yang konyol saja, masa gara-gara klepon saja bisa geger gitu kan. Kayaknya nggak mungkin lah itu kalau umat muslim itu mempersoalkan masalah klepon itu tidak mungkin lah. Saya rasa kalau saya rasa itu bukan orang muslim, tapi memang orang yang sengaja menciptakan Islam ini ada saling adu domba, sehingga seolah-olah Islam ini ada paham yang berbagai macam. Ada yang paham ini, ada yang paham ini, ada yang paham terlalu lebay, ada yang tidak. Dan saya rasa itu hanya berlebih-lebihan saja. Dan maka karena kita lihat bahasanya berlebihan, nah kita sudah bisa mengambil gambaran atau jangan-jangan ini hanya fitnah saja. Itu kemungkinan besar di luar muslim itu kan bisa jadi seperti itu. Itu bisa jadi ya, bukan berarti iya. Klepon itu memang tradisinya sudah lama ya, sudah lama itu. Klepon itu kan simbolnya itu kan merangkul keseluruhan klepon, maka kita ini terus klepon ada kelapanya, maka hidup itu kan harus kayak pohon kelapa, hijau itu kan merangkul keseluruhan. Kayak Sunan Kalijaga waktu pulang dari Lombok habis menemukan kesejatiannya, akhirnya beliau menciptakan tumpengan, tradisi tumpeng atau nasi kuning. Teman-teman yang belum ngopi silahkan ngopi, yang belum merokok ya silahkan merokok bagi yang merokok, tapi kalau yang tidak merokok ya jangan merokok, jangan coba-coba merokok. Yang belum ngopi silahkan dibuat kopinya atau utang dulu di warung, karena kita harus ngopi. Kalau nggak ngopi kita nggak bisa ngolah pikir. Kita ini nggak bisa ngopi, nanti kalau mau tidur kita pikirkan apa yang kita bahas dan kita renungi. Berbagai ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang sedulur papat lima pancar. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas apa itu ruh. Karena kan kemarin kita sudah membahas ya tentang jiwa, tapi kita juga belum membahas tentang ruh. Nah, maka kita masih bertanya-tanya apa itu ruh. Nah, saat ini yang pertama kita jawab dulu, kita membahas sedulur papat lima pancar. Masa itu saya sudah pernah cerita sama teman-teman semua. Saya pernah cerita tentang cerita si Bima. Setelah saya cerita Bima, saya cerita Sunan Kalijaga, dan itu semua sama. Cerita Bima maupun cerita Sunan Kalijaga itu sama. Bahwa ketika Sang Bima untuk mencari mata air sama sama Drona, nah Sang Bima ini ngangguk-ngangguk aja, siap Drona, guru Drona, saya akan mencari mata air kehidupan. Lalu dinasihatilah Bima sama Pandawa 5 itu, saudara-saudara. Bim, nggak ada Bim, bohong itu mata air kehidupan itu nggak ada lah.
Lu nggak ada, yang penting saya nurut aja sama guru saya lah. Nah, Bima saking nurutnya akhirnya Bima pergi mencari mata air kehidupan. Nah, setelah sampai di mata air kehidupan itu, diambillah mata air kehidupan itu. Begitu mau diambil, dijaga ular dua, berantem, Bima menang, akhirnya diambil, diserahkanlah kepada Guru Drona. Nah, setelah diserahkan kepada Guru Drona, lalu Guru Drona bilang, Bim, kamu betul Bim, ini air ini sangat betul, ini adalah mata air kehidupan, tapi airnya ini kotor, ular. Kamu ulangi lagi perjalananmu, diulangi lagi perjalanannya. Nah, begitu diulangi lagi perjalanannya, nggak tahu mata air kehidupan itu ada di dasar laut. Nah, akhirnya Bima nyemplung. Begitu nyemplung Bima mau ngambil mata air kehidupan, ternyata mata air kehidupan itu dijaga oleh jin yang sangat besar. Nah, begitu dijaga oleh jin yang sangat besar, akhirnya berantem Bima. Begitu berantem, akhirnya Bima kalah. Nah, begitu Bima kalah, ditolonglah Dewa Ruci. Nah, begitu ditolong oleh Dewa Ruci, akhirnya Bima dinasihati, Bim, nggak bisa hidup asal membuat gurumu senang. Kamu harus mempertaruhkan nyawamu, kamu harus mempertaruhkan jiwamu. Itu nggak bisa seperti itu, Bim. Di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia itu ada berbagai mata yang terdiri dari simbol-simbol warna. Kamu harus bisa mengalahkan yang hitam, yang merah, yang kuning, yang putih. Apakah bisa yang kuning itu dikalahkan sama yang putih? Jawabannya tidak bisa, karena putih dikasih warna kuning pasti akan jadi kuning, putih dikasih warna merah pasti akan jadi merah, putih dikasih warna hitam pasti akan menjadi hitam. Nah, lalu kembali lagi dinasihati, semua sifat-sifat yang ada di dalam dirimu itu berbentuk simbol warna-warni. Hitam angkara murka, merah amarah, laler. hitam angkara murka, merah amarah, kuning keinginan, putih bersih. Itu semua sifat yang ada di dalam dirimu, Bim. Nah, teman-teman ada yang udah pernah tahu ya, saya cerita ini ya. Nah, sifat-sifat itulah yang harus kamu redakan, Bim. Sifat itu tidak bisa dibuang. Di dalam dirimu ada sifat angkara murka, di dalam dirimu ada sifat amarah, di dalam dirimu ada sifat keinginan, di dalam dirimu ada sifat kesucian. Nah, waktu kita bayi, kita itu putih bersih. Begitu tumbuh dewasa, kita dikasih warna kuning sama Allah. Pengen makan, pengen minum, pengen berjalan. Tumbuh dewasa dikasih warna merah, marah-marah terus kalau nggak diturutin. Tumbuh dewasa kayak kita dikasih warna hitam sama Allah. Merusak sana, merusak sini, termasuk merusak dirinya sendiri. Nah, maka setelah kita memahami ini, bahkan malaikat hawa yang amarah, yang meledak-ledak, karena di mana Rasulullah itu disambitin sama umat Badui, malaikat Jibril itu ngamuk, dia bilang, wahai Rasulullah, apa perlu saya panggil seluruh pasukanku untuk menghancurkan kampung ini? Lalu Rasulullah merangkul malaikat Jibril, lalu mengatakan bahwa Jibril, biarkan saja, kita maafkan saja, barangkali nanti ada anak cucunya yang masuk Islam. Nah, artinya beliau merangkul yang merah daripada malaikat Jibril itu sifat amarahnya. Nah, dari yang hitam, yang merah, yang kuning, yang putih itu semua harus bisa kita rangkul. Kalau kita bisa merangkul sifat yang ada di dalam diri kita ini, semua warna itu harus kita rangkul dengan warna yang adalah simbolnya ilmu. Nah, maka setelah kita bisa merangkul itu, maka kita akan menemukan warna hijau. Wa ma inna asalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita diutus untuk memberi kasih sayang semua makhluk atau seluruh alam. Nah, itu dari seluruh warna-warni itu semua ada di dalam diri kita, teman-teman. Semua ada di dalam diri kita, mewakili daripada sifat-sifat manusia
Semua manusia pasti mempunyai sifat angkara murka. Semua manusia pasti mempunyai sifat amarah. Semua manusia pasti mempunyai sifat keinginan yang berlebih-lebih, hasrat yang melompat-lompat, ideologi berpikir. Manusia pasti mempunyai hati nurani yang sangat bersih. Nah, itu di dalam diri manusia. Setelah kita bisa meredakan, bisa merangkul sifat yang ada di dalam diri kita, baik itu angkara murka sudah bisa kita redakan, lalu kita rangkul, lalu amarah kita, lalu kita merangkul amarah kita meredakan keinginan kita dengan cara aku akan punya apa yang kamu punya, tapi kamu nggak akan punya apa yang aku punya. Kita lebih kepada kesabaran di dalam diri kita. Lalu kita merangkul sifat atau hati nurani yang ada di dalam diri kita. Nah, setelah kita bisa seperti itu, maka kita rangkul orang-orang yang ada di luar diri. Mohon maaf teman-teman, tadi keputus ya, karena koneksi ya. Nah, setelah kita bisa merangkul sifat yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa merangkul seluruh sifat yang ada di luar diri. Contoh orang yang angkara murka itu tidak kita jauhi, tapi kita rangkul. Orang yang suka marah-marah tidak kita jauhi, tapi kita rangkul. Orang yang suka menghayal tidak kita jauhi, atau kita bilang ngimpi aja lu, tukang mimpi, tukang menghayal, tapi itu kita rangkul. Terus orang yang suci, orang yang bersih, orang yang baik, contoh masjid, ulama atau ustadz, itu tidak kita jauhi, tidak kita musuhi, tapi itu semua kita rangkul. Nah, kalau kita bisa merangkul itu semua, maka kita bisa menjadi warna hijau, seperti hijaunya kue klepon, baru itulah simbol daripada wa ma inna asalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, itu biasa dipanggil dengan sedulur papat. Nah, ini masa Sunan Kalijaga bertemu dengan Nabi Khidir. Sunan Kalijaga itu ditantang sama Nabi Khidir, wahai Raden Mas Said, kamu masuklah ke dalam diri saya ini. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga bingung kan, lu orang kamu lebih kecil daripada saya, kok saya masuk ke dalam tubuhmu? Kebalik. Lalu Nabi Khidir bilang, jangankan kamu Raden Mas Said, seluruh alam semesta ini bisa masuk ke dalam diri saya. Nah, ini artinya teman-teman, ini kan hanya bahasa siloka. Bahasa siloka itu kan bahasa kiasan. Kiasan itu kan kalau kita waktu kecil, waktu sekolah itu kan ada yang namanya majas ironi, majas litotes, majas hiperbola. Semua itu kan ada perumpamaan kata. Nah, jadi itu semua bukan berarti dunia ini ada di dalam diri Nabi Khidir, tidak. Tapi simbol-simbol daripada sifat itu yang berupa warna-warni itu ada di dalam diri Nabi Khidir tadi. Ada angkara murka, ada yang amarah. Nah, lalu Sunan Kalijaga masuk. Begitu Sunan Kalijaga masuk, akhirnya Sunan Kalijaga melihat berbagai macam warna-warni tersebut. Nah, lalu Sunan Kalijaga setelah menemukan warna-warni itu dijelaskan oleh Nabi Khidir, barulah Sunan Kalijaga bertemu dengan sebuah permana atau lebih kepada jiwanya sendiri. Sunan Kalijaga melihat jiwanya sendiri, melihat dirinya sendiri. Nah, pancer itu ya kita semua ini sudah pancer. Nah, cuma masalahnya kesadaran kita ini kan belum terbuka. Nah, kalau kesadaran kita sudah terbuka, ya itulah pancernya. Kita bertemu dan kembali kepada sifat yang asli, karakter yang asli. Seperti yang kemarin kita bahas ya, kita bertemu dengan jiwa kita yang asli. Kemarin kan pernah ya, selalu kita bahas teman-teman yang sering ini ya, sering kemarin yang masalah di dalam diri ada rasa, ada merasa, ada zat, dalam zat ada asma, dalam asma ada sifat, ada asma, sifat, ruh, jiwa. Nah, jiwa ini karakter yang asli. Nah, gimana cara kita menemukan diri kita sejati, di mana kita menemukan jiwa kita atau karakter yang asli kepada dari diri kita ini. Nah, terus akhirnya semua sifat-sifat itu sangat-sangat sulit dijelaskan, akhirnya masuk kepada tatanan keilmuan Nusantara, dan akhirnya banyak orang Jawa mengenal bahwa itu sedulur papat limo pancer. Ada kalau orang Sunda sedulur opat kalimo pancer kan.
Nah, macam-macam akhirnya bahasa-bahasa itu berkembang dan akhirnya kita bingung dan akhirnya kita beranggapan bahwa nanti kita akan bertemu dengan diri kita sendiri. Nah, akhirnya namanya kita waktu kecil diceritain sama ayah kita, sama ibu kita, mungkin kakek kita, mungkin nenek kita. Akhirnya kita ini berimajinasi. Begitu beliau bercerita, kita berimajinasi seolah-olah kita bertemu dengan diri kita. Itu diri kita itu ada dua, yang satu itu ada depan sama kita, nah ngajarin kita. Nah, teman-teman, itu hanya sebuah simbol dan itu hanya sebuah sifat saja, itu hanya sebuah jiwa, tidak langsung semata-mata kita langsung ketemu sama kita, tidak. Nah, dan juga teman-teman, kalau kita paham kakang kawah ini adalah yang melindungi kita. Ada awal, ada yang ngawalin. Yang ngawali itu berarti yang menjalankan ya. Yang ngawalin itu yang menjalankan, ada yang awal. Contoh, yang awal ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengawali siapa? Rasulullah, Kanjeng Nabi, yang mengawali peradaban tentang ilmu-ilmu Allah ini, wawasan, pengetahuan, sampai nanti dari Nabi ditutup oleh Rasulullah nanti diganti dengan aulia, diganti oleh sahabat diganti oleh syuhada tabiin, nanti sampai aulia masuk ke tanah Jawa jadi wali. Nah, itu semua yang ngawalin. Jadi ada yang awal, pasti ada yang ngawali. Jadi ada yang gaib, pasti ada yang berlaku secara dohiriyah. Di mana ada gaibnya, maka di situ ada nyatanya. Nah, maka di mana ada jiwa, di situ ada raga. Nah, jadi teman-teman, kakang kawah ini lebih dulu ada daripada sebelum kita lahir di dunia. Kakang kawah ini ada dan sudah tercipta sebelum kita lahir di dunia. Dan kakang kawah itu dikala kita sedih dia tidak bersedih, dikala kita senang dia juga tidak senang. Dia yang selalu mengajari kita, dia yang selalu menolong kita, dia yang selalu membimbing kita. Nah, apakah kakang kawah itu? Nah, teman-teman, terkadang kita seperti ini ya. Saya ini dianiaya terus, saya diam. Nah, begitu saya dianiaya secara keterlaluan, akhirnya jiwa saya keluar, jiwa saya berontak. Ya, itulah sebagian bentuk dari kakang kawah. Jadi kakang kawah itu adalah sukmone awake dhewe, jiwa kita itu adalah kakang kawah. Nah, dan jiwa kita atau sukma kita sudah ada sebelum jasad kita ada. Mulanya disimbolkan kakang kawah itu lahir duluan. Nah, ada yang menyimpulkan itu ketuban. Nah, itu kan makna ininya ya, apa syariatnya, yang terlihatnya. Nah, gaibnya ya sukma kita. Adi ari-ari, kakang kawah adi ari-ari. Ari-ari itu kan nama cewek sih. Ari itu kan nama cewek. Mohon maaf ya teman-teman, saya sambil ngerokok ya, kita santai aja, jangan marah-marah teman-teman, santai aja. Jadi ari-ari itu adalah nama perempuan, nama cewek. Nah, maka ari-ari adalah pendamping kita. Ari-ari itu bentuk simbol dari pendamping kita. Maka orang Jawa itu kalau manggil istrinya, walaupun istrinya itu lebih tua sekalipun daripada dia, pasti manggilnya Dek. Nah, setelah kita bertemu, karena kalau orang Jawa itu tidak lengkap hidupnya kalau tidak mempunyai pendamping adi ari-ari itu. Karena laki-laki di Jawa itu mempunyai 5 kewajiban. 5 kewajiban, yang pertama wismo, turonggo, cukilo, bakat, rumah, kendaraan, bakat, terus
Kokilo, burung. Laki-laki kalau nggak ada burung kan nggak bisa dipakai, bukan laki-laki. Baru wanita. Nah, laki-laki harus mempunyai itu. Nah, jadi makanya setiap orang Jawa ini punya istri, walaupun istrinya lebih tua pasti dipanggilnya dek. Nah, maka istri kita, pendamping hidup kita itu sebetulnya sudah mempunyai chemistry sejak kita belum lahir di dunia ini. Nah, setelah itu pusat. Nah, semua dalam diri manusia itu ada alam rasa, alam cipta. Dan kehidupan kita ini bermula dari yang namanya alam cipta. Alam cipta ini ya ada di kepala kita, ada di otak kita, ada di pikiran kita. Nah, terus getih ini adalah rasa kita. Maka kalau sudah menemukan itu, kita sudah menemukan rasa kita sudah menemukan pikiran kita atau alam cipta kita sudah menemukan pendamping kita sudah menemukan jiwa kita, maka kita akan menjadi diri kita sendiri. Kita enggak menjadi diri orang lain, kita enggak ikut-ikutan orang lain. Nah, kita bisa anteng, mantep, mempunyai karakter, mempunyai kepribadian menjadi diri kita sendiri. Nah, ini yang di dalam bahasa man arafa nafsahu, kita mengenal diri kita. Faqad arafa rabbahu, maka akan mengenal Tuhan. Karena kita sudah bisa berbagi rasa, kita sudah bisa berbagi merenungi ciptaan-ciptaannya, kita sudah bisa meredakan sifat-sifat kita sudah mempunyai pendamping hidup yang bisa kita jadikan sebagai ajang belajar. Terus juga kita sudah menemukan jiwa kita, ya sudah sempurna jiwa kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, dan pancernya itu ya kita. Dan kita ini kalau kita menemukan itu semua, ibarat kata kita berada di dalam sebuah wadah, kita berada di dalam sebuah terminal. Nah, terminal itu kan harus kita perjalankan. Nah, orang menemukan gambaran, menemukan nyata itu mudah, tapi untuk memperjalankan kenyataannya ini yang sulit. Saya sudah paham dengan gambaran ini itu, saya sudah ketemu ini itu, tapi saya untuk jalannya kadang-kadang saya masih terbatas. Maka teman-teman jangan batasi diri dengan pemikiran, jangan batasi pemikiran dengan pemahaman. Nah, itu yang pertama tentang sekilas tentang sedulur papat lima pancer, sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Nah, mari kita redakan sifat-sifat yang ada dalam diri kita untuk mengembangkan potensi-potensi atau bakat yang ada di dalam diri kita ini. Lalu kita sering sekali mendengar bahwa yang kedua ini ya, tentang Al-Fatihah Syekh Siti Jenar. Maka Syekh Siti Jenar Mas Sunan Kalijaga sebenarnya ajarannya enggak jauh-jauh beda. Syekh Siti Jenar itu sama Sunan Kalijaga, beliau ini selalu melihat segala yang di luar diri dimasukkan ke dalam diri. Maka Syekh Siti Jenar itu alhamdulillah itu ya napas kita, Rabbil alamin itu ya jasad kita, pokoknya bahasanya seperti itu. Banyaklah yang jadi baik itu tulisan, baik itu yang enggak ada asmanya maupun yang ada asmanya, itu semua ada dalam diri kita. Contoh kita pahami ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman ini yang maha memberi, ya Rahim ini yang maha menerima. Nah, kalau di dalam sketsa kita kepada Tuhan, yang Rahman itu Allah, yang Rahim itu kita. Rahman itu kan pengasih, Rahim itu kan penyayang. Rahman kalau pengasih itu kan berarti pemberi. Nah, kalau Rahman itu sifatnya kompleks, sifatnya sangat luas. Jadi artinya Allah itu memberi kepada siapapun, umat apapun, hewan apapun, tumbuhan apapun, semua diberikan rezeki, semua diberikan kehidupan, semua diberikan kebebasan oleh Allah. Tapi Rahim, sayangnya Allah itu hanya kepada individu masing-masing.
Jadi tidak semua orang mendapatkan rahimnya Allah. Jadi hanya individu-individu tertentu saja yang memang mempunyai mendapatkan rahimnya Allah. Dikala Allah mengirimkan Rahman, nah kita rahim yang menerima. Nah setelah kita lakukan kepada kehidupan sehari-hari, dikala saya memberikan ilmu kepada sampean, saya ini Rahman, sampean yang menerima ini Rahim. Dikala sampean berbagi rezeki kepada saya, sampean itu Rahman dan saya ini Rahim. Jadi Rahman dan Rahim itu yang menerima sama yang memberi. Nah masih banyak contoh di rumah tangga kita. Saya ini Rahman, istri saya ini Rahim. Jadi saya yang memberi, istri saya yang menerima. Sehingga terjadilah yang namanya silaturahim, hubungan mendalam dan akhirnya menjadikan masuk ke dalam rahim. Nah maka kalau silaturahmi itu hubungan persaudaraan tapi tidak begitu mendalam, itu silaturahmi. Tapi kalau sudah suami istri sudah lebih mendalam lagi menjadi silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala atau orang tua zaman dulu ngewajang kita bahwa apa yang kita lakukanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Harus ada yang menerima, harus ada yang memberi. Jadilah kita yang menerima, jadilah kita yang memberi, serta ada juga yang menerima. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita sudah bisa kita dapat dari Allah, kita dapat rahim. Setelah kita dapat rahim, maka kita berbagi kasih. Balik lagi. Jadi bolak-balik. Nah, itu siklus. Maka itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Nah, Allah ini Rahman, memberi kepada saya. Jadinya rahim. Nah, nanti balik ke af'al saya, perilaku saya disebut Rahman, yang menerima itu disebut Rahim. Jadi kembali berputar seperti itu sampai kita menunggu masa wal asri, demi masa. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Harusnya malam ini kita bahas ruh, cuma kayaknya ruh ini sangat-sangat panjang. Saya persingkat aja masalah ruh, tapi panjang teman-teman, mesti dicoret sangat-sangat panjang ini masalah. Saya cuma pengen bahas artinya ruh saja, karena selama ini kan orang hanya makna ruh itu banyak sekali yang menjabarkan macam-macam, tapi artinya ruh sampai detik ini tidak ada yang menjabarkan artinya ruh aja. Kalau iman kan arti bahasa Arab itu percaya, dalam kita ini percaya bahasa Arabnya iman. Nah kalau ruh itu dari bahasa Arab, nah bahasa Indonesia masa ruh juga kan. Lah artinya terus apa itu ruh ini? Nah maka itu yang mau saya bahas. Ya cuma pembahasan masalah ruh ini ya hanya konsep dan pola pikir saya saja. Artinya tidak menganut kepada kitab siapa tidak, cuma memiliki kesamaan sejarah. Semua kan itu penelitian sejarah dan akhirnya dikumpulkan menjadi sebuah pemahaman. Cuma sangat panjang, nanti minggu depan saja kita bahas soal ruh ya, soal ruh. Nanti tadi kita kan kelamaan ini bahas sedulur papat limo pancer ini. Oke teman-teman ya, hanya itu saja malam ini, singkat-singkat saja. Jadi jadikanlah apa yang ada di luar diri ini menjadi sesuatu yang ada dalam diri. Begitu juga apa yang ada dalam diri kita jadikan potensi yang bisa membangun di luar diri. Ruh itu kan ada ruh idofi, ada ruh rohani, ada ruh jasmani, ada ruh macam-macam jenis ruh. Dan kalau kita nggak tahu arti ruhnya, itu semua itu nggak bisa kita jabarkan teman-teman. Ini sangat-sangat susah itu kita menjabarkan apa itu ruh idofi, apa itu ruh nurani, ruh jasmani.
itu nggak bisa kita bahas, nggak bisa kita cerna. Kalau kita arti kata ruh saja ini kita masih belum paham. Saya juga agak takut-takut juga menjelaskan ini karena kita ini kan pikirannya sudah kedoktrin ya, kedoktrin. Nanti kalau saya bahas nanti sampean menganggap waduh ini ajaran apa ini enggak masuk akal apa dan lain-lain. Nanti sampean akan beranggapan seperti itu. Rasulullah pernah bilang, aku adalah bapak dari segala ruh dan Adam adalah bapak daripada segala jasad. Sampai detik ini teman-teman semua, ada nggak sih yang tidak menggunakan pengetahuan Rasulullah di dalam melakukan penelitian apapun? Penelitian astronomi, penelitian fisika, kimia, kehidupan sehari-hari sampai kepada kepribadian, semua itu menggunakan wawasan dan pengetahuannya Rasulullah. Ya sudah, masalah ruh besok kita, minggu depan kita kupas habis masalah ruh. Karena waktunya agak panjang, harus waktu yang khusus. Besok minggu depan jangan ada, tadi ada klepon segala sih, ada klepon, ada itu. Nah, makna daripada tauhid teman-teman, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Dan terkadang saya juga bingung ya, kenapa orang yang mengaku mengaji tauhid, mempelajari ilmu tauhid itu kok malah mereka ini mengkotak-kotakkan gitu loh. Mengkotak-kotakkan, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, bahkan menganggap yang dirinya ini sudah hakikat, menyepelekan yang syariat. Dan akhirnya di situ timbul perpecahan, timbul ideologi-ideologi yang memang akhirnya membuat kita ini merasa dikucilkan, merasa diasingkan, dan akhirnya membuat sebuah kelompok, dan akhirnya membuat suatu golongan, sehingga membuat bahasa-bahasa yang bisa menyinggung dan menciptakan perpecahan. Arti daripada tauhid teman-teman, tauhid itu kan semua yang banyak, semua yang luas kita jadikan menjadi satu, itu adalah tauhid. Seperti yang biasa kita bahas, satu sama dengan satu. Nah, esa adalah tunggal adalah satu, tapi bukan satu yang ini. Kalau satu yang ini, maka ini bisa rusak, ini bisa patah, ini bisa hancur. Jadi esa itu bukan satu yang ini, tapi esa itu yang banyak menjadi satu. Seperti yang kemarin kita bahas, ada masalah zat, ada masalah ismul azam, ada masalah asmaul husna, ada masalah sifat. Nah, itu semua menjadi satu, itu disebut esa. Yang banyak menjadi satu itu disebut esa. Nah, tauhid itu yang banyak menjadi satu kesatuan, itu disebut tauhid. Dari banyaknya sifat-sifat yang ada di luar diri, simbol-simbol yang ada di luar diri, kita masukkan ke dalam diri kita, itulah yang disebut tauhid. Nah, dari banyaknya gaib itu kita nyatakan, karena tadi saya bilang di mana ada gaibnya di situ ada nyatanya. Maka ilmu itu suluk siloka gambar cerita nyata, suluk siloka gambar cerita nyata. Di mana ada gaibnya pasti di situ ada nyatanya. Nah, teman-teman, dikala kita ini membuat gambaran di luar diri itu sangat banyak, kita cari makna yang ada di dalam diri apa, makna gunung-gunung di dalam diri apa, makna matahari di dalam diri apa, makna jiwa di dalam diri apa, makna air di dalam diri kita ini apa, sehingga kita menjadikan yang banyak ini menjadi satu. Itulah yang disebut tauhid. Dari asmaul husna menjadi yang sangat banyak sifat-sifat Allah, dari ismul azam yang sangat banyak itu kita jadikan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya satu saja. Nah, itulah yang disebut tauhid, banyak menjadi satu. Nah, terkadang banyak orang yang mengaku mempelajari ilmu tauhid, tapi hobinya itu ngetes sana ngetes sini, ngetes sana ngetes sini, ngoceh sana ngoceh sini, dan akhirnya malah nggak bersatu, malah berpecah-pecah. Nah, sebetulnya ahli tasawuf, orang-orang yang ngaji-ngaji diri itu sangat banyak. Tapi kenapa kok ilmu tasawuf ini nggak berkembang? Karena mereka hobinya ngetes-ngetes saja. Setiap ketemu dengan lawan yang seimbang, dia mengatakan nanyanya yang ngetes. Jadi akhirnya tasawuf nggak berkembang. Karena apa? Ya hobinya gitu. Setiap ketemu orang
bahas apa dikit, dia nanyanya yang udah nanya dikasih jawaban, nanya lagi, dikasih jawaban, nanya lagi itu aja. Akhirnya nggak selesai-selesai itu pertanyaannya. Nah itu biasa yang dilakukan oleh para sufi-sufi gadungan itu. Makanya akhirnya nggak selesai-selesai dan nggak berkembang-kembang tasawuf. Nah yang kemarin kita bahas itu kan melihat Allah itu ya harus dengan batin. Allah itu nur itu cahaya. Udah pernah ketemu cahaya belum? Nah akhirnya hanya Allah itu kita anggap dan kita nilai hanya sebatas cahaya saja. Melihat Allah dengan batin, lalu batin yang mana? Kan kemarin kita sudah kita bahas ya, mau batin yang rasa, mau batin yang zat, mau batin yang apa. Nah ini saya malas nulis lagi. Nah minggu depan kalau ini kita bahas lagi, sekalian kita bahas seru. Nah itu banyaknya ahli-ahli yang mengaku tasawuf seperti itu. Setiap ketemu orang ngetes, setiap ketemu orang ini dites. Jadi akhirnya sufi ini nggak ada yang berkembang, ilmu tasawuf tidak ada yang berkembang, ilmu-ilmu para sufi ini tidak ada yang berkembang. Maka saya harap teman-teman jangan seperti itu. Teman-teman kalau memang mencintai dan gemar dengan dunia sufi, ya, ayo kita sebarkan dunia sufi ini sehingga dunia sufi ini bisa meluas. Sufi itu gak identik harus susah hidupnya. Sufi itu tidak identik harus dengan hidup yang menderita, hidup yang sederhana. Sufi itu kan pencarian seseorang menuju ketauhidan, menuju kesatuan dan persatuan itu disebut sufi, perjalanannya disebut tasawuf. Tata cara atau metodenya disebut toreko. Untuk apa sih mereka itu semua melakukan? Untuk menemukan rasa yang sejati. Nah rasa sejati itu yang disebut hakikat. Maka syariat adalah ibadah yang dilakukan menggunakan zahir. Toreko adalah sebuah metode yang dilakukan menggunakan hatinya. Hakikat adalah ibadah yang dilakukan menggunakan rasa dan hasilnya menjadi makrifat. Maka awaluddin wal ma'rifatullah, awal agama bermula dari mengenal Allah. Ya kenali Allah, kenali diri kita. Nah makanya tadi pelan-pelan kita sudah mempelajari bagian-bagian dalam diri kita. Kita mengaji tentang diri kita supaya kita mengenal Allah. Nah maka itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah kita mengenali diri kita supaya kita mengenal Tuhan kita. Karena apa? Kita beribadah, kita menjalani hidup, kita menjalani napas. Kalau kita tidak mengenal apa yang menciptakan kita, maka kan nggak menemukan kenikmatan di dalam kita beribadah. Maka la yasul sholatil bin marifat, nggak sah sholatnya kalau orang itu belum mengenal apa yang disembah, apa yang diminta. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang kita sembah ini siapa, yang kita puji ini siapa. Nah maka ibadah itu ada qalbi, qoli, fikli. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah gerak. Ya, jadi kita di dunia ini hanyalah wayang. Teman-teman nggak usah komplain macam-macam tentang Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah wayang dan saya berbicara ini karena adanya dalang. Saya bisa bergerak ini karena adanya dalang. Maka laqadirun wala muridun wala alimun wala samiun wala basirun wala mutakalimun. Laqadirun, saya itu nggak punya kuasa kalau tidak ada rasa yang membuat saya ingin berkuasa. Wala muridun, saya ini nggak akan mempunyai kehendak kalau tidak ada rasa yang membuat saya memiliki kehendak. Wala samiun, wala qadirun, wala muridun, wala alimun, saya nggak akan mengetahui kalau nggak ada rasa yang membuat saya ingin tahu. Samiun, tidak ada saya mendengar apapun kalau tidak ada rasa yang membuat saya ingin mendengar. Basirun, tidak akan saya melihat kalau tidak ada rasa yang membuat saya ingin melihat. Wala mutakalimun, saya juga nggak akan hidup kalau saya tidak mempunyai rasa. Nah saya mempunyai rasa ini, maka itulah saya hidup. Karena orang yang mati sudah tidak mempunyai rasa. Teman-teman, kopi ini bisa menjadi putih. Gimana caranya? Kalau ini kita tutup, begitu kopi ini kita tutup, maka embun kopi itu akan naik. Nah, sesuatu yang hitam bisa menjadi putih apabila itu kita tutup.
Kita tutup apa? Kita tutup masa lalu kita, kisah-kisah yang kelam di dalam kehidupan kita itu kita tutup. Nah setelah itu kita tutup, maka kita akan menjadi putih selama kopi ini masih hangat, selama manusia itu masih mempunyai rasa, selama manusia itu mempunyai darah. Maka kejahatan dan kesalahan sebesar apapun yang kamu lakukan, insya Allah Allah akan mengampunimu. Bahkan yang pernah saya cerita, ada Syekhul Islam. Syekhul Islam adalah pemabuk yang berumur 45 tahun. Di usia yang 50 tahun beliau bisa menjadi Syekhul Islam. Syekhul Islam adalah pimpinan para syekh. Nah masa itu beliau itu lagi mabuk malamnya. Begitu mabuk, siangnya beliau bangun. Begitu bangun keluar pasar, ketemulah sama temannya sesama pemabuk dan setengah gila. Lalu temannya itu bilang dan sambil ngeledek, "Hei Syekhul Islam," artinya pimpinan para syekh, diledekin aja, disindir. Lalu si pemabuk itu dalam hati dia bertekad, "La akunanna Syekhul Islam," aku niat menjadi Syekhul Islam, aku mau menjadi Syekhul Islam. Lalu beliau belajar, di usia 50 tahun beliau menjadi Syekhul Islam. Maka jangan frustasi dengan dosa yang kita lakukan di masa lalu, jangan pernah minder tentang siapa kita. Kita bukan anak pesantren, kita bukan anak kiai, kita bukan anak ustadz, kita bukan anak ulama. Apakah kita bisa menjadi baik di dalam kehidupan kita mendatang? Nah seperti kopi tadi, kopi ini akan bisa menjadi putih apabila ini kita tutup. Begitu juga diri kita ini bisa menjadi putih, bisa menjadi bersih, bahkan bisa menjadi suci apabila kita tutup lembar-lembar masa lalu kita. Dan ada syarat yang kedua, selagi kopi itu masih hangat. Begitu juga diri kita, selama kita masih hangat kita bisa menjadi putih. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Besok kita lanjutkan lagi, kita bahas tentang bab tentang ruh. Nah itu kita khususkan untuk, biasa kan ini ya setiap hari Minggu sama Rebu malam kan. Nah cuma kemarin saya nggak sempat dan ini akhirnya ini. Nah besok kita khususkan untuk bab tentang ruh supaya kita paham tentang ruh. Nah mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, dilimpahkan rezekinya serta dipermudah jalannya. Mudah-mudahan selalu hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hajatan biridhalillahi ta'ala. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang lagi merantau-merantau mungkin diberikan keselamatan, diberikan perlindungan. Begitu juga yang ada di sini. Teman-teman jangan pernah lupa sholawat supaya kita mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad SAW. Syafaat itu artinya pertolongan. Menyancawa kembangi kembang kularane kali joko. Reka londo menyane menyancawa tumpane kereta kencana arane kali joko. Mudah-mudahan kita dikabulkan hajat kita. Ila hajatan biridhalillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademia.